Halo semuanya, kembali lagi di channel What's Benefit dengan aku Rio. Kali ini aku akan ngebahas sebuah jam tangan seri stainless steel terbaru dari brand Digitech, bertipe analog digital. Seperti apa detail dari jam tangannya? Tonton terus video ini sampai akhir. Sebelum aku ngebahas jam tangannya, buat kalian yang suka seputar jam tangan mulai dari jam tangan analog, digital, dan yang lainnya, langsung aja subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya juga. Oke, jam tangan yang akan aku bahas kali ini merupakan jam tangan dari brand Digitech dengan kode Digitech DA3111. Jam tangan ini hadir dengan 3 varian warna, punya tampilan yang elegan namun juga tetap sporty, khas jam tangan Digitech. Nah, kebetulan yang lagi aku pegang ini adalah warna hitamnya, dan nanti kita coba bahas singkat apa perbedaan dari kedua warna lainnya. Secara desain jam tangan ini cocok untuk dipadukan dengan pakaian formal, namun menurut aku masih oke juga untuk dipakai dengan pakaian casual. Selanjutnya mari kita bahas detail dari jam tangan ini. Jam tangan ini punya 2 mesin, yaitu mesin analog dan digital, di mana penunjuk waktu analognya ditujukan dengan jarum jam, menit, dan detik berbentuk pedang yang di tengahnya ditanamkan fitur luminous. Jadi jarum jam dan menitnya ini bisa menyala di dalam gelap. Ya, sangat membantu sekali dalam kondisi kurang cahaya. Untuk penunjuk waktu digitalnya menggunakan jenis negative LCD, di mana backgroundnya berwarna hitam dan tulisannya berwarna putih. Kemudian subdial digitalnya terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berbentuk persegi panjang yang fungsinya untuk menampilkan isi dari mode yang kita pilih. Sedangkan bagian kedua berada di bagian bawahnya dengan bentuk lingkaran yang berfungsi untuk menampilkan mode yang sedang kita pilih juga. Lalu untuk mode home time, subdial bagian atas ini menampilkan keterangan hari, bulan, dan juga tanggal. Sedangkan subdial bagian bawah menampilkan keterangan jam, menit, dan juga detik. Serta ada tanda P kecil di bagian kirinya. Nah, kode P ini merupakan kode AM atau PM, di mana juga bisa kita setting di dalam format 24 jam. Di bagian indeks jam tidak ada angka satupun, hanya terdapat indeks marker berbentuk stick yang punya ukuran sedang. Tidak terlalu besar, namun menurut aku udah cukup dengan ukuran yang segini nih. Di sisi kiri jam tangan ini ada 2 tombol yang masing-masing berfungsi sebagai tombol light dan tombol mode. Dan untuk di sisi kanannya ada tombol start dan stop, lalu ada tombol reset dan juga 1 knop putar. Untuk desain dari tombolnya sendiri ada tekstur melingkar yang membuat tidak licin ketika kita menombolnya. Serta ada 1 knop putar yang ditempatkan di arah jam 3 dengan desain bergerigi. Pindah ke bagian belakang, ada banyak informasi seperti kekuatan water resist, kemudian nomor modul, tipe jam tangan, dan material dari backcase ini sendiri. Nah, untuk di bagian tengahnya ini ada logo Digitech yang dicetak lebih besar dibandingkan informasi yang lainnya. Kemudian untuk finishing dari jam tangan ini, Digitech DA3111T ini aku nilai cukup rapi. Kita bisa lihat di seluruh bagiannya nggak ada cutting yang kasar, paintingnya juga rapi. Kemudian bagian bodinya diberi finishing matte dan bagian strap diberi finishing semi glossy. Nah, dengan finishing seperti ini tentunya membuat jam tangan ini lebih elegan. Untuk tulisan di bagian dialnya juga halus, termasuk engraving yang ada di bagian bezelnya. Ini juga aku nilai cukup baik banget, tidak ada bagian yang kasar ataupun cacat. Ya, overall tampilan dari jam tangan Digitech DA3111T ini memang cukup elegan, namun juga masih sporty. Nah, untuk varian warnanya, mari kita bandingkan apa perbedaan dari ketiga varian jam tangan ini. Untuk variannya sendiri ada 3, pertama ada warna hitam, kemudian ada warna gold, kemudian ada juga warna hitam silver. Bisa kita lihat untuk varian warna gold, bagian body dan indeks markernya ini diberi warna gold. Begitupun pada frame bagian subdial dan aksen baut body jam tangannya. Kemudian untuk strapnya sendiri masih menggunakan warna hitam. Berbeda dengan warna silver, untuk bagian warna silver ini strapnya menggunakan warna silver juga. Lalu untuk di bagian body dan indeks markernya ini diberi warna aksen silver. Lalu untuk baut dan bagian frame subdialnya juga berwarna silver. Nah, kira-kira bentuk untuk perbedaan dari varian warnanya seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk ngebahas spesifikasi dari jam tangan ini. Jam tangan ini punya diameter body sebesar 49 mm dengan ketebalan 17 mm. Dan untuk bagian lebar strapnya ini berada di angka 20 mm.
Kemudian untuk material case pada jam tangan ini berbahan resin, begitu juga dengan tombol-tombolnya. Namun yang aku rasa resin yang dipakai sangatlah bagus. Untuk dial windownya juga menggunakan bahan resin glass. Lalu untuk bagian strapnya sendiri ini menggunakan bahan stainless steel. Alhasil bobot dari jam tangan ini tidak ringan banget, tapi aku rasa ya nggak terlalu berat banget juga. Dia cukup lumayan untuk di pergelangan tangan. Dan untuk di bagian penguncinya ini terdapat juga tulisan Digitech untuk di bagian atasnya dengan 2 tombol yang ditekan dari kanan dan kiri kayak gini. Nah, gitu. Selain nyaman dipakai, jam tangan ini juga punya nilai fungsionalitas yang tinggi berkat adanya fitur tambahan seperti dual time, yaitu adanya 2 penunjuk waktu analog dan digital sekaligus. Kemudian adanya fitur alarm, fitur stopwatch, dan fitur L backlight yang sangat berguna untuk membaca dial jam dalam kondisi minim cahaya. Kemudian untuk warna lampunya ini biru, jadi kelihatan keren. Yang terakhir ada fitur water resist 10 bar yang artinya jam tangan ini sudah aman banget buat nemenin aktivitas kalian dalam berbagai kondisi dan cuaca. Nah sekarang aku akan bahas gimana cara setting jam tangan Digitech 3111T ini. Untuk setting waktu analognya, jam tangan ini terbilang cukup mudah. Caranya tinggal kita tarik knob putar di bagian kanan ini. Kita tarik sekali. Lalu kita bisa putar searah jarum jam. Gini atau sebaliknya. Jika sudah, kita bisa tekan sekali lagi untuk mengunci pengaturan analognya ini. Kayak gitu. Nah, untuk setting waktu digitalnya, kita bisa tekan tombol mode sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kita bisa atur menggunakan tombol start atau stop untuk mengubah bagian angkanya. Lalu kita bisa pindahkan dengan tombol reset untuk memindah ke bagian jam. Lalu kita bisa pindahkan lagi ke bagian menit. Kelihatan nggak? Oke, ini sekarang di bagian menit, lalu kita pindah lagi ke bagian tanggal. Maksud saya ke bagian bulan. Lalu kita pindah lagi ke bagian tanggal dengan menekan tombol reset. Oke, sekarang ke bagian harinya. Masih sama, kita ngubahnya pakai tombol start atau stop. Kalau semuanya udah tersetting, kita bisa tekan tombol mode sekali. Udah, semua bakal kelok. Kemudian untuk penggunaan stopwatch, kita bisa masuk dulu ke bagian mode stopwatchnya dengan menekan tombol mode sekali dari mode home time. Lalu kita bisa tekan tombol start atau stop untuk memulai. Kayak gini. Kalau di bagian detiknya udah berjalan, artinya kita sudah bisa memulai stopwatchnya. Nah, untuk memberhentikannya juga sama, kita tekan lagi tombol start atau stop ini. Nah, lalu untuk meresetnya, kita tekan lagi tombol reset. Ya, jadi semudah itu untuk menyeting stopwatch di jam tangan ini. Nah, untuk selanjutnya kita pindah ke bagian alarm. Nah, di bagian alarm ini kita bisa ngubah di bagian jamnya dengan menekan tombol reset. Lalu kita ubah dengan tombol start atau stop sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita bisa tekan tombol reset untuk memindah. Oke, kalau udah kita bisa tekan lagi tombol mode. Oke, alarm sudah ke setting. So, jam tangan ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari jam tangan yang elegan namun kesan sportnya masih dapet. Dengan tampilan seperti ini, kalian bisa gunain jam tangan ini dalam momen apapun, entah formal maupun casual. Dengan beberapa pilihan warna, tinggal kalian pilih dan sesuaikan aja mana yang cocok buat kalian. Untuk di bagian fitur-fiturnya juga tergolong komplit, jadi memudahkan aktivitas harian kalian. Dan tentunya jam tangan ini punya garansi resmi.
So itu tadi penjelasan tentang Digitech DA3111T. Yang penasaran dengan harganya, jam tangan ini hanya dibanderol dengan harga 300 ribuan aja. Buat kalian yang mau mengadopsi jam tangan ini, link pembelian sudah aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Saya Rio, sampai jumpa di video selanjutnya.